Berapa biayanya umrah dari sini? Haji berapa? 5 juta itu berapa? Berapa rupiah? 60 juta rupiah. Anda mu'alaf? Mu'alaf? Baik, kalian berikan hadiah haji ya. Insyaallah. Untuk saudara kita. Tolong disampaikan nanti ya dengan bahasa Korea. Saya cuma tahu annyeonghaseyo itu aja. Baik, nanti tolong sampaikan, saya beri hadiah untuk menunaikan ibadah haji ya. La yasqaw min qaum, jangan saling cela. Nabi Adam wafat, muncul Nuh, terus sampai ke nabi-nabi setelahnya, Ibrahim, Musa, ya yang punya kitab-kitab. Nabi Daud kitabnya apa? Zabur. Nabi Musa Taurat. Nabi Isa Injil. Nabi Muhammad Al-Quran. Saya contohkan Nabi Musa dulu. Nabi Musa kitabnya Taurat. Tahukah Anda Taurat itu hudan? Disebut hudan. Zaman Nabi Musa ini petunjuknya, ikuti Nabi Musa, hudan itu Taurat. Tahu dari mana Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan Musa itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Kami jadikan Taurat ini sebagai hudan. Di situ ada solusi, ada petunjuk, ada kemudahan, ada cara ibadah, ada di situ semua. Untuk siapa? Bani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Karena tugas Nabi Muhammad, tugas beliau untuk seluruh manusia tanpa kecuali sampai dengan kiamat. Maka dijadikanlah Al-Quran itu hudan untuk semua manusia. Kalau Nabi sebelumnya, hudan li kaum kada, hudan li bani kada. Nabi Muhammad, la, hudan linnas. Aina arafna? Iqra waftah surat Al-Baqarah. Ya, ayat 185. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, tadi kan kalimatnya. Karena Nabi Muhammad Rasul paling mulia, lahirnya di tempat paling mulia. Jadi tidak ada seorang Nabi lahir di tempat paling mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Tempat paling mulia di muka bumi itu Ka'bah. Nabi yang lahir dekat Ka'bah, Nabi Muhammad SAW. Itu atas doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah, itu berdoa kepada Allah dengan anaknya Ismail alaihi wassalam, supaya ada seorang Nabi paling mulia yang lahirnya dekat Ka'bah. Itu diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti mohon utus seorang nabi, rasul yang lahir di kalangan tempat ini dekat Ka'bah. Di masyarakat dekat sini. Dekat Ka'bah. Dan sampai sekarang tidak pernah ada satupun nabi tercatat lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nanti saya ajarkan begini. Ya, kalau Anda umrah atau haji, satu saat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ya, sekali lagi tidak cukup dengan amin, nabung. Ya, siap-siap. Ya, saya bantu supaya cepat seperti ini. Nah, lihat sini. Ini ilustrasinya nih ya. Nanti sebelum ke sana. Berapa biayanya umrah dari sini? Oh? Haji berapa? 5 juta itu berapa? Berapa rupiah? 60 juta rupiah. Anda mu'alaf? Mu'alaf? Baik, kalian berikan hadiah haji ya. Insyaallah. Untuk saudara kita. Tolong disampaikan nanti ya dengan bahasa Korea. Saya cuma tahu annyeonghaseyo itu aja. Baik, nanti tolong sampaikan, saya beri hadiah untuk menunaikan ibadah haji ya. Silakan nanti proses dengan belajar. Ustaz siap, tolong dibimbing ya. Dibimbing. Tahun ini insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat dan nanti saya sampaikan insyaallah mudah-mudahan pulang ke sini lebih mendapatkan situasi keislaman yang lebih baik sehingga spirit keislamannya lebih kuat. Baik. Antum Korea juga? Baik ya. Tolong saya diingatkan ya. Siapa namanya? Maksudnya? Fajar. Oh, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan Fajar nanti bisa menunaikan ibadah haji ya, tahun ini insya Allah. Baik. Kenapa? Lihat sini. Lihat sini. Ya, belum tahu, jadi nggak apa-apa, biar nanti saja. Setelah saya pulang baru terjemahin ya. Ini nanti ada Zam-Zam di sini, Grand Zam-Zam, hotel besar. Di sini Safwa. Di sini Jabal Qubais. Di sini Istana Raja buat tamu-tamu juga. Di sini Masjidil Haram. Luas sampai sana. Ini pintu King Abdul Aziz, sini Ka'bahnya kurang lebih sini.
Ya. Lihat sini. Kalau Anda ke sini, sini posisi Ka'bah, teman-teman. Ini dari pintu 1 King Abdul Aziz. Anda belok sini nih untuk tahu tempat lokasinya lahirnya Nabi. Belok sini. Begitu belok sini ada pintu 26 Bait Ismail. Di sini ada pos security, CCTV-nya warna putih ngadep ke sini. Ada petugas 1. Sampai ke ujung sini ada 35 kipas angin di sini. Saya udah hitung sendiri. Benar, saya udah hitung. Kalau percaya silakan. Kalau ada 34 berarti berkurang. Kalau ada 37 berarti nambah. Ya. Ini 35. Pintu 27 ini alternatif kalau ke sana padat lewat sini langsung. Nah, sunnahnya ini ada babun Nabi, gate Nabi. Di sini ada babus salam di sini. Babus salam itu sebetulnya sunnahnya dari sini masuknya. Ya, maksud sunnah itu begini untuk memudahkan. Kalau Anda lewat sini, turun, ini ada eskalator ke sini 1 untuk turun, ini eskalator 2 untuk naik sini, ini tengah-tengah tangga biasa, ada kursi warna merah, ada penjaga 1 jubah putih. Turun sini, ini pintu, ini rumahnya Abbas dulu. Ibnu Abbas di sini rumahnya. Kemudian ke sini ada tempat sa'i, Arqam bin Abi Arqam di sini rumahnya. Nah, kalau Anda masuk ke sini, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad di sini. Ini nggak usah muter-muter. Nah, kalau Anda tarik garis lurus, Hajar Aswad, langsung ke pintu Babus Salam, ke sini. Nah, tepat kurang lebih sekitar 150 meter ke sini, ada bangunan warna krem di sini. Ya, disamarkan jadi Maktabah Qadimah, perpustakaan. Inilah tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai kran, pakai jerigen. Jadi kalau bawa jerigen, ngambilnya ke sini. Di sini ada yang pakai teko-teko besar itu. Bisa ngambil, cuma kalau pakai jerigen dari sini, langsung pakai selang jerigen. Dari mana dapat jerigennya? Yang jualan orang Taif, datangnya dari sini. Jerigen besar 10 real, jerigen kecil 5 real. Nah, ini ke sini. Hafal saya. Nah, ini tempat lahirnya Nabi di sini. Ya, disamarkan. Kenapa disamarkan? Karena dulu banyak orang yang keliru paham. Ya, diduga ini bagian tempat ibadah. Akhirnya sholatnya di sini Ka'bah, sholat ngadep ke sini. Makanya dikasih tulisan di sini. Ya, salah itu yang ruku, yang sujud, yang macam-macam dikasih coretan begini. Jangan ibadah menghadap ke sini, bukan tempat ibadah. Ditulislah di sini pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah ke sini. Gitu, makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Ya, baik, jelas sampai sini? Ini Nabi Muhammad nih. Karena beliau istimewa, maka lahirnya di tempat istimewa. Karena beliau istimewa, kitabnya pun istimewa. Apa yang istimewa? Diturunkannya di waktu yang paling mulia. Maka ketika turun dipilihlah waktu paling mulia yaitu bulan Ramadan. Perhatikan, ketika turun Al-Quran di 1 bulan, bulannya langsung istimewa Ramadan. Ketika turun Al-Quran di 1 hari, harinya langsung istimewa Sayyidul Ayyam Jum'ah. Ketika turun di 1 malam, malamnya istimewa Lailatul Qadar. Ketika turun lewat malaikat Jibril, Jibrilnya langsung naik pangkat jadi Sayyidul Malaikat. Dulu, malaikat-malaikat itu setiap ada Rasul, ada teman malaikat. Zaman Nabi Musa, temannya malaikat maut. Malaikat Musa, Nabi Musa. Pemimpinnya itu, zaman Nabi Muhammad sampai akhir nanti kita kembali kepada Allah. Begitu Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, Jibril langsung jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Jadi Al-Quran itu turun dimanapun, dalam suasana apapun, maka tempat itu dan sekitarnya akan langsung tersinari dengan semua keberkahannya. Makanya kalau anak Anda hafal Quran, itu akan jadi barokah di rumah. Berkah demi Allah saya katakan. Saya tahun lalu itu mimpin rombongan haji spesial yang dikasih oleh kedutaan Saudi di Indonesia. Berangkat sekitar 350 orang. Saya kira ini siapa anak-anakku pada ikut? Ahli Quran. Yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji, ibunya, bapaknya, temannya, gurunya. Barokah Quran pada anak menyebar pada sekitarannya. Itu belum dibaca dalamnya, baru dihafalkan di sini. Sekarang ternyata ada lebih daripada itu. Ketika Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad bukan sekedar bacaan. Teruskan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Huda. Ini poinnya. Linnas. Fokus. Hudan linnas. Hudan. Jadi isi Quran itu isinya hudan. Bukan sembarangan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena hudan isinya petunjuk hidup. Jadi semua kebahagiaan kita ada di situ. Di situ semua solusinya. Jadi setiap ada masalah ada solusi di situ. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan bacaan biasa. Kenapa disuruh baca? Karena bacaan itu pembuka untuk paham. Kalau nggak bisa baca, bagaimana paham isinya? Anda baca berita supaya tahu isinya. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa tahu isinya. Anda belajar bahasa Korea supaya mengerti apa yang terjadi di sini. Kalau nggak tahu bahasanya, nggak akan mungkin Anda bisa beradaptasi di sini. Makanya kenapa belajar baca Quran? Supaya paham isinya.
Ternyata Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua solusi hidup kita ada di situ. Kalau nggak percaya, saya bacakan sedikit. Tapi nggak usah catat. Mungkin saya akan cepat bacakan. Nih. Dari mulai kandungan, seorang ibu mengandung. Bagaimana kemudian proses kandungannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5 prosesnya. Kemudian apa doa yang dibacakan supaya kelahirannya mudah dan anak terlahir kemudian dalam keadaan dia dekat dengan Allah atau jadi anak yang soleh. Harapan. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu kemudian lahir, bagaimana memberikan ASI dengan sempurnanya. Petunjuknya di Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai sempurna kata Al-Quran 2 tahun. Kalau mau sempurna. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, ada 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dari awal, maka dia dekat dengan Allah, patuh pada orang tua, baik dengan lingkungan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia mulai matang, nalarnya mulai sekolah dengan benar. Maka carikan sekolah untuk bisa memahamkan dirinya. Quran surah 9 ayat 122. Cari sekolah yang sekaligus dia belajar ilmunya semakin tinggi, imannya kuat. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian dia naik lagi, ya, dia kemudian berkeliling. Kadang-kadang mohon maaf, dia pergi ke tempat lain untuk belajar, dia merantau. Turun tuntunan, bertemu dengan teman-teman tapi tetap takwa. Quran surah 49 ayat ke-13. Bertemu dengan calonnya, dia merasakan rasa jatuh cinta dan sayang. Jangan terlalu banyak berkenalan. Kalau sudah cocok, ta'aruf, kemudian langsung lamar dia. Berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah itu belajar cara jadi suami bagaimana, hak kewajibannya apa, istri bagaimana. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami punya kewajiban mencari nafkah. Bagaimana caranya? Kalau ingin standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Anda baru bergerak, rezekinya datang cepat. Quran surah ke-2 ayat 172. Anda belum bergerak, rezekinya yang datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Seperti dipraktikkan oleh Imran ya dengan Hannah kepada anaknya Maryam. Quran surah ke-3 ayat 35 sampai 37. Kemudian apa Anda kira saat Anda bekerja? Terbebas dari persaingan, mungkin ada yang bersaing, ada yang kotor, ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Lakukan amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sengaja menyakiti Anda, lakukan amalan zikir Nabi Yunus, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Kemudian istri Anda merawat di rumah, apa Anda kira mudah? Belum tentu. Ada anak kadang-kadang sulit diatur, berkata lakukan amalan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang capek, kalau sakit biasa, amalannya Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau sakitnya kata dokter ini mustahil nih, nggak ada obatnya, lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Anda dikerjakan, Allah menjamin wa dzikrul abidin. Aku berikan kesembuhan yang sama seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau dokter mengatakan, oh ini kayaknya belum ada keturunan, ini susah ini, lakukan amalan seperti Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, doanya di Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-15 sampai lahirnya anaknya itu. Dan Anda tumbuh dewasa sampai usia 40 tahun. Usia 40 tahun orang tua masih ada. Tingkatkan bakti pada orang tua supaya pekerjaan Anda tetap sukses dan bahagia dalam hidup. Quran surah ke-46 ayat 15. Anda semakin sepuh lagi. Anda akan kembali kepada keadaan awal seperti anak-anak. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Maaf teman-teman sekalian, jangan dikira akan hidup selamanya. Anda pasti akan wafat juga. Makanya belajar cara wafat supaya saat wafat sudah siap. Maka ada tuntunan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 supaya saat dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda nggak percaya pengen dipukulin malaikat, silahkan saja. Maka di situ nanti ada ayat-ayat menggambarkan bagaimana seorang wafat sambil dipukulin malaikat. Teman-teman sampai kemudian di alam kubur, kata Quran belajar dulu situasi alam kubur supaya siap-siap. Jangan sampai sekarang punya rumah luas, mewah, terang benderang ke alam kubur gelap gulita. Maka pelajari amalan di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kemudian bagaimana setelah itu apa yang terjadi? Bangkit. Ada ayat tentang kiamat, bahkan surahnya satu surah, surah ke-75. Sampai Anda dihisab, sampai Anda memilih surga. Kata Quran, turunkan. Anda pengen ke surga, surga yang mana? Ada 4 jenis surga, turunkan amalannya ke bumi. Supaya saat ke surga langsung masuk ke tujuan, gak mampir-mampir dulu. Maka ada surga sesurga dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Itu ada amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada surga tingkat kedua di taman surga. Keindahannya luar biasa, yang berikan nikmatnya langsung Allah. Di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Silakan mau maraton, silakan mau koprol, bebas. Seluas langit dan bumi. Ya, amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga kelihatannya biasa, tapi kenikmatannya tak pernah terbayangkan, tak pernah terlihat di bumi, tak pernah terdengar kisahnya. Quran surah kedua ayat 25. Ada semua. Neraka juga ada.